Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, peserta seminar webinar yang telah diselenggarakan oleh Mitra Nata Edukasi tanggal 24 Januari 2024 terkait dengan aturan pajak terbaru PPh Pasal 21 TER, tarif efektif rata-rata dan core tax system. Oke, di kesempatan pada hari ini kami akan membahas terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah ditulis baik itu di media Zoom maupun via WhatsApp ya. Untuk pertanyaan dari Nida RSUI, untuk NPWP PT atau badan sudah diperbarui menjadi 16 digit. Apakah perlu ke KPP untuk cetak kartu dengan NPWP terbaru? Oke, jawabannya Bapak Ibu tidak perlu kita datang ke KPP untuk cetak kartu NPWP karena sudah ada cara cetak ulang kartu NPWP secara online ya. Jadi silakan nanti Bu Nida itu login di DJP online ya. Kemudian masukkan NPWP, kata sandi atau passwordnya, dan kode keamanan. Kemudian silakan pilih menu informasi ya. Nanti akan muncul NPWP elektronik dan tombol kirim email ya. Kemudian silakan diklik tuh tombol kirim emailnya. Nanti otomatis sistem akan mengirimkan NPWP elektronik tersebut ke alamat email Anda ya, email perusahaannya Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Silakan nanti cek inbox di email tersebut ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah muncul dalam inbox email tersebut ya berupa kartu NPWP secara elektronik, silakan diunduh seperti itu. Kemudian dari Bang Boyolali dari Ibu Umi, izin bertanya Mbak Ana, dengan TER apakah bisa terjadi lebih bayar pada bulan Desember? Bagaimana jika hal itu terjadi? Apakah akan diperiksa? Strateginya bagaimana untuk menghindari lebih bayar? Terima kasih. Baik, Ibu Umi, dengan penghitungan tarif efektif rata-rata bulanan ya, ini untuk yang pegawai tetap, tidak menutup kemungkinan akan terjadi lebih bayar di bulan Desember. Tapi harus kita ingat kembali, lebih bayar di bulan Desember ini ya, bisa jadi tidak semua karyawan itu lebih bayar. Jadi dari 100 karyawan mungkin ada yang 10 lebih bayar, sisanya yang 80 misalnya ya, yang 80 itu akan kurang bayar. Jadi kurang bayar ini kalau di kumulatifkan dengan lebih bayar, ujung-ujungnya adalah tetap kurang bayar ya. Sisanya lagi bagaimana Bu karyawannya? Ya sisanya lagi bisa jadi tidak terpotong pajak, tidak terutang pajak ya. Nah, Ibu Umi, untuk yang lebih bayar ini ya, jangan khawatir tidak akan diperiksa. Karena nanti kalaupun nyata-nyata dalam bulan Desember itu seluruh karyawan ketika dihitung pun semua lebih bayar ini bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya. Atau mau pilih ya, oh saya nggak mau ke Januari, tapi mau saya kompensasikan ya dari LB Desember tadi ke Februari, itu boleh, silakan saja seperti itu ya. Strateginya menghindari lebih bayar dengan adanya sistem atau e-Bupot TER ini, kita diminta untuk memasukkan nama karyawan lengkap ya, kemudian lagi NPWP atau NIK-nya, selanjutnya lagi langsung PH bruto. Nah nanti sistem akan menghitung secara otomatis, kecuali kalau Bapak Ibu memilih secara inputnya melalui sistem impor. Tapi meski pakai sistem impor, apabila terjadi kesalahan pasti nanti akan ada monitoring dari KPP bahwa tarifnya keliru seperti itu ya. Jadi strateginya bagaimana untuk lebih bayar, karena sistemnya ini dari Januari sampai dengan November ini otomatis pakai tarif efektif rata-rata bulanan, ya tidak bisa menghindari ya untuk semuanya jadi kurang bayar seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu Trisa dari RS Dian Harapan Jayapura, jauh sekali ya Bu Trisa, halo ya. Izin bertanya, tunjangan perumahan yang diterima sekali setahun apa bisa masuk kategori kenikmatan?
Oke, baik Ibu. Penghasilan yang diterima oleh pegawai itu ada dua ya Bu ya. Ada yang namanya benefit in kind, ada benefit in cash ya. Yang umumnya itu diterima dalam bentuk benefit in cash. Kalau dia benefit in cash, maka secara otomatis ya nilai yang ditransfer ke rekening ataupun diterima secara cash itu merupakan objek PPh pasal 21 ya, apabila penghasilan tersebut terkait dengan pekerjaan dari karyawan tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk tunjangan yang diterima dalam bentuk cash ini bukan kenikmatan. Karena yang namanya kenikmatan ini adalah jenis lain, yaitu benefit in kind. Bentuknya diterima dalam natura, itu barang, kenikmatan itu fasilitas. Kecuali kalau misalnya Ibu menerima fasilitas berupa rumah yang disewakan langsung oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang bertransaksi dengan pihak yang menyewakan rumah, Ibu tinggal duduk menempati rumah tersebut beserta biaya-biayanya langsung dibayar oleh perusahaan. Maka betul itu adalah kenikmatan. Gitu ya Bu ya. Kalau Ibu nerimanya cash, berarti itu masuknya benefit in cash, bukan kenikmatan. Kemudian dari BPR Bank Klaten ya, mohon penjelasan kalau kompensasi atas kehadiran kerja, perusahaan memberikan uang makan dan uang saku, bantuan, BBM, servis, resiko kasir, pulsa, pengganti sewa rumah, di mana semuanya diberikan dalam bentuk uang per bulan. Apakah termasuk dalam penghasilan bruto? Betul, ini masuk dalam kategori penghasilan bruto ya, karena masuk dalam penghasilan yang kategorinya benefit in cash, dan ini juga sehubungan dengan pekerjaan, masuk hitungan penghasilan bruto ya, objek pasal 21. Kemudian dari Saniatul Aziza, kalau BPJS Kesehatan yang ditanggung pemberi kerja juga penambah bruto tidak? Oke, baik. BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja ya, umumnya sebesar 4%, itu merupakan tambahan penghasilan bruto bagi karyawan. Nanti dihitung dalam PPh pasal 21. Kalau misalnya BPJS Kesehatan tersebut 1% dipotong dari gaji, maka tidak akan menjadi pengurang dalam penghitungan penghasilan bruto untuk penghitungan pasal 21. Tapi bisa jadi pengurang dalam slip gaji? Betul. Yang dipotong dari gaji atas premi yang 1% tadi tetap menjadi pengurang ya dalam hitungan slip gaji ya. Take home pay-nya berkurang ya. Dari PKU Bantul ya. Iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja apakah masuk penghasilan? Oke, iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja kemudian disalurkan ke DPLK yang disahkan oleh OJK ya, tidak masuk dalam penghasilan bruto karyawan yang menjadi objek pasal 21 ya. Boleh nggak jadi biaya? Boleh jadi biaya secara akuntansi maupun secara fiskal. Pengenaan PPh pasal 21 atas iuran pensiun ini ya, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun yang dipotong dari gaji pada saat karyawan tersebut atau mantan karyawan menarik dananya dari BPJS tenaga kerja ataupun dari DPLK sebagai pengelola dana pensiun yang sudah disahkan oleh OJK ya. Jadi pemotongan pajaknya pada saat ditarik dananya. Kemudian dari Ibu Trisa dari Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, izin bertanya Bu Ana, tadi dalam contoh soal penghitungan pajak pasal 21 atas pegawai tetap, premi BPJS yang menjadi penambah penghasilan bruto adalah premi JKK dan JKM. Pertanyaan saya, apakah kedua jenis premi ini diakui secara perpajakan? Karena masih ada premi BPJS JHT, premi pensiun TK, dan premi kesehatan. Oke ya, kalau di contoh tadi itu contoh di PMK ya, PMK 168 tahun 2023. Tapi kalau Ibu tanya terkait dengan jenis premi yang menjadi tambahan penghasilan bruto ya, sudah saya masukkan juga dalam contoh kasus kami ya.
di mana yang menjadi tambahan penghasilan bruto adalah JKK, JKM, ya, BPJS Kesehatan, maupun premi-premi asuransi dari pemberi kerja ya yang disalurkan ke asuransi lainnya ya. Itu menjadi tambahan penghasilan bruto bagi karyawan yang akan dihitung pasal 21. Terkait dengan premi BPJS JHT, premi pensiun atau jaminan pensiun ya yang disalurkan ke BPJS Tenagakerja, ini bukan merupakan penghasilan bruto bagi karyawan yang menjadi objek penghitungan 21. Ingat ya, terkait dengan premi JHT ini, premi jaminan pensiun ini ya, ini akan menjadi objek 21 pada saat karyawan tersebut atau dia sudah menjadi mantan karyawan menarik BPJS JP-nya ya, premi JP-nya ataupun JHT-nya dari BPJS Tenagakerja tersebut. Yang menjadi pemotong pasal 21 adalah pihak BPJS Tenagakerja tersebut. Dari Ibu Trisa, Dian Harapan lagi ya. Izin meminta apakah bisa dijelaskan kembali metode gross up garis miring non gross up Bu Ana, peruntukannya seperti apa? Metode pemotongan pajak itu ada yang non gross up dan ada yang gross up. Kalau non gross up ya, berarti ini PPh pasal 21-nya dipotong dari penghasilan karyawan ya. Jadi kalau ada ilustrasi penghasilan bruto nih, gaji tambah tunjangan premi asuransi ditambah dengan yang lain-lain ya, adalah 24 juta rupiah. PPh 21 sudah kita hitung pakai metode tarif efektif rata-rata bulanan ya, ketemu di angka Rp2.160.000, sehingga penghasilannya yang akan diterima oleh karyawan, penghasilan bruto dikurangi PPh 21 ya, Rp21.840.000. Tentunya ini belum final ya, karena nanti dikurangi lagi dengan premi asuransi dan biaya pengurang lainnya. Mungkin ada utang di situ ya, atau mungkin ada zakat ya, seperti itu. Tetapi di sini akuntansi akan mencatat biaya gaji sebesar 24 juta rupiah ya. Kalau metode gross up, ini pajak ditanggung dan ditunjangkan dalam penghasilan bruto karyawan. Jadi kalau kita lihat di sini, penghasilan bruto karyawannya ini sudah naik nih. Bukan lagi 24 juta, tapi 26.666.667. Kita lihat di sini, kita hitung PPh 21 dengan menggunakan TER ya. Pajaknya adalah Rp2.666.667. Jadi kalau penghasilan dikurangi pasal 21 itu 24 juta rupiah. Take home pay-nya tadi saya bilang ya, dikurangi lagi dengan biaya-biaya pengurang lainnya. Ada premi asuransi maupun ada zakat ataupun utang ya ke perusahaannya ya. Nah, akuntansi akan mencatat biaya gaji tadi ya 24 juta tadi plus dengan tunjangan pajak sebesar Rp26.666.667. Itu Ibu Trisa ya. Kemudian dari PT BPR Arta Samudra Indonesia, mohon izin bertanya mengenai kategori pegawai tetap. Dilihat dari karakteristik, apakah harus memenuhi 3 kategori tersebut ataukah terpenuhi salah satu kategori saja dapat dikategorikan sebagai karyawan tetap ya. Ini ya yang kemarin dalam seminar webinar yang kami tampilkan. Kategori pegawai tetap dapat dilihat dari karakteristik. A. Apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan? Kalau jawabannya iya, maka kita tanya lagi pertanyaan kedua nih. Apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut? Jawabannya harus iya ya. Dan yang terakhir, apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak, kesepakatan, perjanjian tertulis, tidak tertulis, atau menduduki jabatan tertentu? Oke, jawabannya karakteristik 3 ini wajib untuk dipenuhi untuk menentukan apakah dia sebagai pegawai tetap atau tidak merangkap pegawai tetap ya. Dari Bapak Sungkowo, BPR Gunung Simping Arta, gross up apakah bisa dibiayakan?
tadi ya Bapak ya, seperti ilustrasi yang sudah kami sampaikan, gross up ini pajak ditanggung dan ditunjangkan dalam penghasilan bruto karyawan. Maka nanti secara otomatis apabila dia metode gross up ya, biaya gaji yang akan tercatat dalam laporan laba rugi ya, itu adalah biaya gaji plus dengan tunjangan pajak. Otomatis ini boleh menjadi biaya menurut akuntansi maupun pajak. Selanjutnya dari Fmin V Laptop ya. Saya dari Rumah Sakit Fikri Medika Karawang, mohon izin bertanya, jika batas minimal Natura 2 juta, maka bagi karyawan yang mendapatkan Natura sebesar 200.000, apakah tetap dikenakan pajak Natura atau PPh 26? Apakah yang dimaksud oleh Rumah Sakit Fikri Medika Karawang adalah Natura terkait makanan, bahan makanan, bahan minum dan atau minuman seluruh pegawai yang nilainya nilai kupon ya, nilai kupon dikecualikan dari objek PPh adalah 2 juta per pegawai per bulan. Apakah ini maksudnya ya? Kalau iya, maka ini terkait dengan kupon ya. Kalau pertanyaannya itu terkait dengan makanan ya, makanan, minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja ya, ini nilai bebas tanpa batas. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan adalah kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi dan dinas luar lainnya ya, ini ada nilainya ya, nilainya itu ada batasnya. Nilai kupon dikecualikan dari objek PPh adalah 2 juta per pegawai per bulan, atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan, jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta per pegawai per bulan ya. Jadi kalau misalnya cuma 200.000 nilai kuponnya ya berarti tidak masuk dalam objek PPh 21 ya, karena batas minimal ya yang terendahnya untuk yang kupon ini adalah 2 juta per pegawai per bulan ya.